tanaman padi sehat dan juga ciri-ciri tanaman padi sehat. Nah, di video kali ini saya akan membahasnya, dan bukan saya so menggurui dan juga bukan saya so tahu, tapi kali ini saya akan mengulasnya. Yuk kita ikuti ke pembahasannya. Karena tanaman padi sehat itu juga harus ada tahap yang betul agar terhindar dari hama serta perawatannya ya kawan, seperti itu. Agar tanaman padi tersebut cepat anakannya, cepat tumbuh, cepat berbuah, dan mudah-mudahan cepat dalam panennya hasil seperti itu ya kawan. Amin. 4 tahap menanam padi yang baik dan menguntungkan, mudah dan praktis. Nah, dengan tahap seperti ini tanaman padi kita akan cepat tumbuh, sehat, dan juga akan terhindar dari hama ya, dengan menggunakan secara organik ataupun secara alami. Oke, langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu pilih benih padi berkualitas dan menyiapkan lahan. Nah, kalau tahap yang pertama ini sudah pasti ya, kita harus menanam benih, kemudian kita pilih benih yang berkualitas dan juga menyiapkan lahan. Yang kedua, pembibitan dan penanaman padi. Nah, ini untuk kita jika sudah mengolah sawahnya, kemudian kita pembibitan dan menanam padi tersebut. Yang ketiga yaitu perawatan dan pemeliharaan padi serta pemupukan. Ya, karena padi itu perlu perawatan, nutrisi, dan juga pupuk untuk berlangsungnya kehidupan agar cepat berbuah, agar dari padi tersebut sehat dalam pertumbuhannya. Kemudian yang keempat, pengendalian hama dan proses panen. Nah, ini adalah hal yang terpenting, yaitu kita harus melakukan perawatan ataupun pemeliharaan. Kita harus merawat tanaman padi tersebut dengan cara alami. Kita bisa memberikan pestisida organik agar terhindar dari hama-hama tersebut. Dan di samping perawatan, kita juga harus memikirkan ya, atau memperhatikan sebuah aliran air untuk mengairi sawah tersebut. Karena padi juga itu terutama adalah air ya untuk pertumbuhannya. Dalam memelihara tanaman padi itu banyak sekali ya pembahasannya, mulai dari pupuk, pemeliharaan, pestisida. Pupuk apa yang bagus untuk tanaman padi? Teknik pemupukan tanaman padi: pupuk nitrogen 200 kg sampai 250 kg, pupuk fosfor 100 kg dan sampai 150 kg, pupuk kalium 75 kg sampai 100 kg. Nah, itulah takaran pupuk untuk yang dari petunjuk tersebut. Kemudian, apa manfaat dari pupuk KCl untuk padi? Manfaat kalium. Kalium bagi tanaman padi bermanfaat untuk memperbaiki anakan, meningkatkan ukuran dan berat bulir, meningkatkan penyerapan fosfor, penting untuk proses membuka dan menutupnya mulut daun, serta meningkatkan ketahanan tanaman padi pada kondisi iklim yang kurang menguntungkan. Nah, ini adalah salah satu pupuk untuk penguat dari tanaman tersebut adalah pupuk KCl ataupun pupuk kaliumnya ya. Berapa kali pemupukan padi yang baik? Pupuk urea perlu diberikan sebanyak 3 kali agar pemberian pupuk menjadi lebih efisien terserap oleh tanaman padi tersebut. Sedangkan untuk pupuk kalium, pupuk KCl dilakukan 2 kali agar proses pengisian gabah menjadi lebih baik. Nah, itu untuk pemberian pupuk urea ataupun dengan pupuk kalium ataupun pupuk KCl untuk tanaman padi tersebut. Kemudian, kapan tanaman padi harus disemprot? Penyemprotan adalah 85 hari setelah tanam menggunakan kalsium dan boron, penyemprotan 90 hari setelah tanam menggunakan kalium fosfat dan JPT. 40% penyemprotan dilakukan dengan tujuan supaya hama warang tidak menyerang tanaman padi yang berakibat merusak bunga, buah, dan bijinya. Nah, itulah tata cara serta beberapa kali penyemprotan menggunakan pupuk tersebut. Namun pupuk organik semprot untuk tanaman padi tersebut kita bisa menggunakan MSG ataupun micin ya untuk penyemprotannya. Apakah bagus micin untuk tanaman padi? Sehingga MSG dapat mencegah terjadinya resistensi air, menyuburkan tanaman, dan membuat tanaman nampak segar dengan daun lebih hijau, padi lebat, berisi, dan sehat. Maka dengan menggunakan MSG ini selain ramah lingkungan padi, juga bebas bahan kimia. Nah, itu jikalau kita menggunakan pupuk semprot untuk padi menggunakan micin tersebut.
MSG dapat mengurangi penggunaan bahan kimia pada tumbuhan padi, yakni dengan menggunakan MSG, monosodium glutamat, sebagai bahan pembantu penghasil buah yang maksimal. Kandungan senyawa yang ada di dalam MSG mampu meningkatkan kadar air saat musim panas atau kering dan mampu menutrisi perkembangan tanaman padi tersebut. Nah, kandungan MSG pada micin tersebut juga sangat berperan penting untuk tanaman padi tersebut kalau kita menggunakan pupuk organik semprotnya. Nah, apakah bisa micin langsung diberikan ke tanaman padi tersebut? Micin untuk padi umur berapa? Micin dilarutkan dengan air lalu disemprotkan ke tanaman padi yang berusia lebih dari 1 bulan. Jika pupuk sedang mahal dan sulit didapatkan, campuran micin tersebut bisa jadi pengganti pupuk yang efektif karena bisa menyuburkan tanaman padi. Walaupun begitu, penggunaan micin tidak disarankan ketika bulir padi baru muncul. Pasalnya, hal itu akan menghambat pertumbuhannya. Dosis yang disarankan 5 gram per liter air untuk padi yang berusia 2 minggu. Metode pemberian bisa dikucurkan langsung atau disemprot. Nah, jadi micin tersebut jangan disemprotkan jika tanaman tersebut baru berbuah ya. Jadi kita harus menunggu agar waktu yang pas untuk memberikan micin ke tanaman padi tersebut. Jadi agar membantu proses produksi buah, kemudian penyubur dan juga penyehat dari tanaman padi tersebut agar terhindar dari hama yang merusak pertumbuhannya. Kemudian daun padi menguning, kekurangan pupuk apa? Kekurangan nutrisi di saat tanaman memasuki masa generatif akan menyebabkan gejala-gejala seperti itu. Pucuk daun padi menguning saat bunting tua menandakan tanaman sangat kekurangan unsur kalsium. Jadi pupuk kalsium sangat diperlukan untuk tanaman padi tersebut. Nah, seperti itulah dari daun tanaman padi menguning tersebut. Nah, namun apakah IE4 bisa dijadikan sebuah membantu menyuburkan perkembangan tanaman padi tersebut? Yuk kita langsung saja ikuti ke pembahasan IE4 untuk tanaman padi tersebut. Apakah IE4 bisa untuk padi? Selain itu, malai padi padat dan terisi penuh padi serta panen meningkat. IE4 juga sangat mudah diaplikasikan sebelum tanah diolah. Sebelumnya bahan organik berupa pupuk kandang, bekatul, dedak, sekam padi, rumput-rumput di sekitar merata pada petak sawah. Nah, jadi rumput-rumputnya kita langsung disebar saja ya. Apakah IE4 bisa dicampur urea? Interaksi antara pemberian IE4 dan urea mampu meningkatkan kadar unsur hara dan suhu bokasi cair. Secara keseluruhan, didapatkan perlakuan pemberian IE4 25 ml dan urea 15 gram merupakan perlakuan terbaik di antara perlakuan lainnya. Itu manfaat IE4 dan pupuk urea tersebut. Nah, itulah manfaat dari cairan IE4 penguraian pertanian untuk tanaman padi tersebut dengan dicampur dengan pupuk urea untuk membantu pertumbuhan perkembangan dari tanaman padi tersebut. Dan mudah-mudahan tanaman padi tersebut sehat, tumbuh, cepat berbuah, dan bisa dipanen lebih cepat dan terhindar dari hama yang menyerang yang bisa merugikan dari tanaman padi tersebut. Dan intinya dari tanaman padi sehat tersebut tergantung dari perawatan serta pemeliharaan padi dari perawatan kita sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan dari perihal padi sehat tersebut.